Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniasih, SPDI. Saya bertugas di SDN 1 Pamedilan Kaler, Kecamatan Pamedilan, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Gajah di Walisomo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24 03 11 7 0060. Nah, saat ini saya mau mengikuti praktik pembelajaran yang dengan materi yaitu tentang kelas. Pada murid-murid kelas 3 dan 1 Pamedilan Kaler. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah. Duduk siap, baca doa. Tentang ikhlas, apa yang kalian tahu tentang ikhlas? Apa? Siapa yang menjawab? Ikhlas itu berbuat atau melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ya, hanya karena Allah, tidak mengharapkan apa? Pujian atau imbalan, ya, balasan dari orang lain. Ya, itu arti dari ikhlas. Ya. Nah, melakukan segala sesuatu itu dengan perasaan ikhlas. Kita itu kalau memberi bantuan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada tetangga, itu harus dengan rasa ikhlas. Ya, harus dengan rasa apa? Ikhlas. Ya. Karena manusia itu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah, ya, keberkahan dari Allah. Ya. Nah, nanti setelah apa kalian itu mempelajari pelajaran ini, Ibu harap kalian nanti bisa memahami, ya, pengertian ikhlas itu secara sederhana, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ya, di keluarga, kemudian di lingkungan sekitar, ya, di sekolah itu nanti kalian bisa mengartikan tentang ikhlas itu gimana, ya. Kemudian menjelaskan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di sekolah, di mana contohnya apa aja, ya, berbuat ikhlas itu melakukan secara ikhlas itu di sekolah, di rumah, ya, tuh. Kemudian menyadari pentingnya beribadah. Ibadah juga harus dengan rasa ikhlas. Lembaga adalah kali biasa dipanggil Abu Hasan. Nabi merupakan anak kecil yang pertama kali masuk Islam tepatnya 2 hari setelah Rasulullah menerima wahyu saat dia masih berusia 10 tahun. Sejak kecil, dia merupakan orang pertama yang mau mengembangkan dirinya demi memperjuangkan agama Islam. Salah satu kisah menariknya mengenai
menggambarkan sifat ikhlas dan ketulusan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Yang subscribe selalu dalam lindungan Allah. Amin. Suatu ketika dalam perjalanan pulang, Ali bertemu dengan istrinya Fatimah dan berkata, "Oh, istriku, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan hari ini?" Fatimah menjawab, "Kita tidak memiliki makanan, hanya ada uang 6 dirham untuk persediaan makan Hasan dan Husain." Ali berkata, "Beri aku uang tersebut, biarkan aku yang membeli makanan." Dan Ali pun meninggalkan rumah untuk membeli makanan. Dalam perjalanan, Ali bertemu dengan seseorang yang menurutnya, "Wahai Ali, adakah orang yang mau meminjam uang karena Allah?" Ali langsung menjawab, "Ya, dan akulah orang itu." 6 dirham yang Ali miliki diberikan kepada orang tersebut. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seseorang yang hendak menjual unta dan berkata, "Berilah untaku 100 dirham, karena aku tidak punya uang." Lalu Ali menjawab, "Aku tidak punya uang sama sekali." Orang tersebut menjawab lagi, "Tidak apa-apa, jual saja unta ini selakunya, engkau bisa bayar belakangan setelah laku." Ali pun sepakat dengan tawaran tersebut, lalu kembali ke rumahnya dan berniat hendak pergi lagi untuk menemui Rasulullah SAW. Tapi di tengah perjalanan Ali bertemu lagi dengan seseorang dan orang tersebut menyapa Ali, "Wahai Ali, mau diapakan unta itu?" "Aku ingin menjualnya," jawab Ali. Lalu orang itu menjawab lagi, "Untanya sungguh sangat bagus, saya berminat membelinya seharga 300 dirham." Akhirnya mereka berdua menyepakati transaksi tersebut dan Ali membawa 300 dirham tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istri Ali bertanya, "Wahai Ali, ada apa denganmu? Kelihatannya engkau sangat bahagia." Ali pun menceritakan kejadian yang baru saja disaksikannya dan menunjukkan kepadanya uang sebesar 200 dirham dari kebutuhan yang diperolehnya dari jual beli unta. Uang 200 dirham diberikan kepada sang istri dan Ali mengambil 100 dirham untuk melunasi untanya kepada pemilik unta sekaligus menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapa orang yang menjual dan membeli unta itu?" Ali menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata lagi, "Orang yang menjual unta itu adalah malaikat Jibril, dan orang yang membeli unta itu adalah malaikat Mikail." Dengan rasa penasaran Ali lalu bertanya kembali, "Lantas kepada siapakah saya harus membayar hutang 100 dirham ini ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu semua rezekimu, karena keikhlasanmu mengeluarkan sedekah." Sebagai umat Islam, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus yakin dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan seseorang dengan membagi hadiah dengan cara yang tak terduga. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak." Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah dikembalikan. Kelas ya. Nanti diisi di kertas bukan ya. Baca. Coba anak-anak ya dilihat bacanya ya, dibaca dengan seksama, diperhatikan, pahami bacanya ya. Ini untuk lembar ininya, jawabannya di sini. Nanti ada pertanyaan ibu nulis di papan ya. Baca dulu. Ini ya, pertanyaannya nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut?
Tuh. Coba di nomor 1, di situ ada jawabannya di bacaan itu. Tokoh utama itu siapa saja di sini tokoh utamanya. Yang pertama itu ada tokoh 2, tokoh 3 itu disebutkan ya. Kemudian nomor 2, mengapa yang beri hadiah? Mengapa? Yang diberi hadiah ibu. Ya. Mengapa yang diberi hadiah ibu? Ada di situ jawabannya ya. Itu pertanyaan yang nomor 2. Nomor 3. Ya, perhatikan semua. Ini pertanyaannya yang harus kalian jawab ya. Tuh nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, nanti kalian dijawab nomor 1. Jawabannya apa di jawabannya juga jawabannya. Kemudian nomor 2, mengapa yang diberi hadiah ibu di dalam cerita itu? Mengapa? Ya, yang diberi hadiah ibu ya. Kemudian yang 3, buatlah contoh yang tidak menunjukkan perbuatan ikhlas. Ya. Buatlah contoh yang tidak menunjukkan perbuatan ikhlas. Ya. Nomor 3, nomor 4. Pesan apa yang bisa kamu ambil dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuh. Ya. Pertanyaan kelima, apakah ketika kamu mau menolong orang harus ditanya dulu agamanya? Ya, tanya dulu apakah kalau mau ditanya dulu agamanya apa alasannya? Beri alasan. Ya, beri alasannya dulu jawabannya ya. Dikerjakan satu kelompok teman-temannya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Pokoknya disebut aja. Nanti jawabannya kalau ini di bawah jawaban. Soalnya semua. Apanya? Oh.
Sudah 5 menit lagi. Kalau sudah nanti nih kelompok 1 sudah. Kelompok 2 kelompok 3 ini kelompok 3, kelompok 4 mana? Sudah? Kelompok 5 Ini apakah kamu mau menolong?
Udah semua? Kalau sudah ini dikerjakan semua, coba maju dipresentasikan ya, dia slide ya, kemudian kelompok ya, ini maju bukan. Dari kelompok 1 kelompok 1 ya. Maju. Maju semua. Awas. Tangan dong. Yang keras soalnya. Coba perhatikan semuanya. Ini kelompok 1. Ini bagian dulu saya di kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dengarkan yang lainnya. Dalam cerita tersebut, 1. Ketika dua anjing kita berempat, 5 edik, 2. Kalian si mereka dia hidup karena hidup serta bermawan kita. 3. Buatkan contoh yang tidak menunjukkan perbuatan kita. 4. Bukan apa yang bisa kamu alih dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Ya, kita tepuk tangan. Kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Silakan. Apa suaranya? Supaya kedengaran.
Kelompok 5. Perhatikan semua, ibu akan menjawab akan membacakan jawaban dari kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaannya ya. Itu di kelompok 1, siapa tokoh utama dalam cerita? Itu ya, di sini ada ada Setika, kemudian Andi, Budi, Dita dan Edi. Ya, itu tokoh utama dalam cerita. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok 1 menjawab, mengapa yang diberi hadiah ibu? Menjawab yaitu karena ibu selalu merawat dan mendidik kita sejak kecil, ya, sejak dalam kandungan sejak kecil. Itu jawaban dari kelompok 1. Kemudian menjawab kelompok 1 masih menjawab nomor 3. Pesan apa yang bisa kamu ambil yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, sini jawabannya kelompok 1. Pesannya yaitu tidak melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan imbalan, ya, atau balasan dari orang lain. Itu jawabannya kelompok 1. Kemudian nomor 4, pesan apa yang bisa kamu ambil? Yaitu dengan menjawab kelompok 1 membantu orang di rumah dengan rasa ikhlas. Ya, tuh. Kemudian nomor 5, apakah ketika kamu menolong harus ditanya dulu agamanya? Ya, jawabannya menolong orang lain itu harus dengan ikhlas, tidak harus mesti ditanya agamanya, ya. Itu jawaban dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan yang tadi sudah didiskusikan itu kelompok 2. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabannya tadi ya, jawabannya ini Tika, Andi, Budi, Dita dan Edi. Nah, guys, tadi ibu sudah menjawab pertanyaan yang sudah didiskusikan. Nah, jadi ibu perhatikan semua. Ibu akan membuat kesimpulan dari pelajaran kali ini, yaitu tentang ikhlas, ya. Kita semua melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, ya, membantu orang lain dengan merasa ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah tidak mengharapkan, tidak ingin dipuji sama orang lain, tidak mengharapkan imbalan, pujian, ya, itu hanya karena dilakukan hanya karena ikhlas demi karena ikhlas karena Allah Ta'ala.
Karena dalam kehidupan kita sehari itu kita saling membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Dengan rasa ikhlas hati kita akan merasa tenang, ya, senang, tentram, ya, merasa gimana? Ya. Dengan rasa ikhlas kita akan mendapatkan keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ikhlas tersebut, hati kita akan merasa tenang, ya, mungkin itu aja kesimpulan dari ibu pelajaran kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup pelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, ulang berdoa dahulu. Waalaikumsalam